Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pengajian, kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan bencana di Cianjur ya. Tadi terakhir lihat sebelum berangkat ke masjid 271 yang meninggal. Ada satu bapak kehilangan 11 orang anggota keluarganya, belum lagi yang tertimbun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang mendapat ujian cobaan Allah berikan kesabaran insyaallah. Yang saat ini masih terluka, sakit, mudah-mudahan Allah segerakan sembuhnya, Allah segerakan pulihnya, Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Kemudian kita doakan juga untuk keluarga kita yang kurang sehat hari ini, yang sakit ya, keluarga di rumah, jemaah Taibah semua kita doakan, mudah-mudahan yang sakit juga Allah segerakan sembuhnya insyaallah. Fa idza maritu fahuwa yashfin, fa idza maritu fahuwa yashfin, fa idza maritu fahuwa yashfin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali insyaallah kajian fikih sirah an-nabawiyah yang merujuk kepada kitab li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan terakhir kita membahas tentang hijrahnya beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya para sahabat banyak cobaannya. Hijrahnya itu enggak lempeng-lempeng saja. Hijrahnya itu enggak mudah. Semuanya dapat ujian, semua dapat tekanan. Maka hampir seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik tekanan itu, di balik intimidasi itu, mereka berhijrah. Semua berhijrah dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena konsekuensinya berat, konsekuensinya besar.
Bahkan dari sekian sahabat, menurut penuturan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, kan cuma satu ya yang terang-terangan itu kita kisahkan kemarin, hanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang dengan tenangnya dia tawaf dulu, terus dia salat di belakang makam Ibrahim dulu, terus dia datangi pembesar-pembesar Quraisy, dia nyatakan hari ini saya mau hijrah, malam ini saya mau hijrah, mau dicegat nggak mau dicegat terserah, kalau mau dicegat juga hayu, begitulah kalau bahasa kita ya. Hanya Sayyidina Umar saja yang begitu, sementara yang lain enggak, sembunyi-sembunyi, diam-diam, karena konsekuensinya sekali lagi besar. Kita kemarin kisahkan perjuangan Abu Salamah yang harus berpisah dengan istri, pisah dengan anaknya, terus hijrah. Dibisikkan telinga istrinya itu, dikuatkan telinga istrinya, sampai kemudian istrinya merelakan kepergian sang suami Abu Salamah. Loh itu berat loh Pak, berat itu. Orang tua yang melepaskan anak ke pesantren saja Pak, berat Pak. Ada enggak yang anaknya di pesantren itu? Waduh, itu bisa bercucuran air mata itu. Padahal untuk nimba ilmu, insya Allah bisa dipastikan aman lah begitu ya. Itu sedih, berat itu. Ini dia harus hijrah, meninggalkan istri, meninggalkan anak, dengan tidak ada kepastian keselamatan istri dan anak itu, karena mereka ditawan sama kabilahnya masing-masing. Kan ada saja kemungkinan kalau kabilahnya kesel, benci, tiba-tiba melakukan apa yang tidak semestinya. Ada nggak kemungkinan itu? Ada. Tapi Abu Salamah mengambil segala resikonya karena satu jawabannya, kecintaan kepada Allah dan keikhlasan Abu Salamah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecenderungan kepada keluarga, kecenderungan kepada harta itu dikalahkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kisah sahabat yang hijrah ini seolah tidak logis gitu, tapi itulah yang terjadi. Kadang diriwayatkan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, yang semua kisahnya luar biasa. Kita kisahkan sebagian itu ya. Maka itulah kecintaan hakiki, ketika bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk zat yang ia cintai, memberikan yang terbaik, walaupun lantas kemudian nyawa yang menjadi taruhannya, walaupun harta yang harus ditinggalkannya. Karena kan yang namanya mahabbah, kecintaan kan kayak begitu ya. Mahabbah ini nggak bisa dilihat, bentuknya ada di hati. Tapi apa yang ada di hati itu biasanya terpancarkan dengan perilaku. Kita nggak tahu bentuk cinta, bentuk mahabbah itu kayak apa, tapi biasanya akan terlihat dari perilaku kita. Apapun yang bentuknya ada di hati kayak begitu. Bapak lagi kesel, tidak mungkin senyum-senyum saja, pasti raut wajahnya tuh cemberut gitu. Jemaah ibu yang di belakang lagi sedih misalkan, tidak mungkin cengangas-cengengis, tidak mungkin. Kalau sedih tuh mukanya sudah ditekuk terus keluar air mata, itu ekspresi apa yang ada dalam hati. Mahabbah juga begitu, dia tidak bisa untuk diukur secara real, tapi akan terlihat dengan ekspresi dan perilaku. Orang kalau sudah ada mahabbah, biasanya dia akan berikan yang terbaik untuk sesuatu yang dia cintai, untuk siapa yang dicintai, kan gitu kan. Lazim lah begitu. Bapak nih punya anak, sayang bapak sama anak bapak, terus anak bapak membanggakan, terus setelah itu bapak janjikan untuk belikan hadiah. Ternyata misalkan si anak, nak kalau kamu bisa hatam Al-Quran, ayah beliin sepeda. Nah ternyata nggak cuma hatam, di waktu yang sudah ditentukan selain hatam dia hafal 3 juz Al-Quran. Senangnya kita, terpancar dari wajah kita, ekspresi kita, perilaku kita. Terus nak cari sepeda yang paling bagus. Kenapa? Karena kecintaan dan kebahagiaan itu. Jadi ekspresinya begitu. Maka mahabbahnya para sahabat terlihat
ketika mereka itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan yang terbaik, kemudian mengalahkan apa yang mereka cintai, keluarga, harta, kedudukan, mereka tinggalkan semua. Kan kisahnya begitu kemarin. Kisah kita tentang Suhaib Ar-Rumi kemarin ya. Semua hartanya ditinggalin enteng betul. Ketika Suhaib dijanjikan boleh keluar dari Mekah asal memberikan seluruh harta yang dia punya dengan entengnya. Bener ya? Kalau harta saya kasih saya boleh keluar Mekah ya? Iya boleh. Itu enteng betul. Ambil tuh sebagian harta yang sudah saya timbun di belakang pintu rumah saya. Enteng betul. Nah kalau kita masih berat Pak ninggalin dunia itu, harta udahnya capek kita nyarinya, berpeluh keringat kita nyarinya, tapi lantas kemudian harus diserahkan begitu saja. Oh ntar dulu, itu kalau saya mungkin begitu. Tapi Suhaib tidak ada itu. Karena apa? Kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau membandingkan antara kita sama sahabat tuh kayaknya kita geleng-geleng kepala lah ya. Mana numin haula, apalah kita dibandingkan para sahabat itu. Enteng betul sahabat ini. Karena mereka meletakkan dunia itu hanya di tangan mereka, dan itu bukan teori Pak, betul. Tidak merasuk ke dalam hati. Yang repot tuh kita sudah ngejar dunia, dunia di tangan, kita tambahin masuk ke hati. Akhirnya hati ngegigit itu, untuk dikeluarkan lagi susah. Kenapa? Hati sudah menggenggam, repot. Tapi Suhaib mengajarkan kita betapa entengnya dia mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Terus kemarin kita kisahkan Domrah bin Jundub, seorang kakek 85 tahun itu ya. Terus dengan gagahnya dia bilang sama anak-anaknya, jangan ada yang halangi papa mau hijrah. Laulal an famata, kalau bukan sekarang mau kapan lagi? 85 tahun ya, jelas anaknya bereaksi, Pak inget umur lah Pak, 85 tahun mau hijrah. Apalagi Rasulullah sudah memberikan rukhsah keringanan, nggak dosa Pak. Kata papanya, jangan halang-halangi untuk hijrah ya. Allah. Kalau bukan karena kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haihata fahaihata, nggak mungkin, Mbak. Jelas fisik nggak sekuat yang mereka yang muda-muda yang bisa hijrah dengan tenang itu. Fisik jelas payah, sudah 85 tahun. Dan terjadi baru hijrah, Allah tentukan takdirnya wafat di tengah perjalanan itu. Tapi kata Allah, pahalanya sempurna, seperti dia menyelesaikan hijrahnya. Karena ada sebagian orang-orang yang mengatakan, sayang ya Domrah bin Jundub radhiyallahu taala anhu wa ardah, kalau aja dia di rumahnya pasti nggak wafat di tengah jalan kayak begitu. Sebagian lagi bilang, sayang ya Domrah bin Jundub tuh ya, kalau saja sudah dia menyelesaikan hijrahnya sampai di kota Madinah, sempurna hijrahnya. Ternyata Allah turunkan ayat surah An-Nisa ayat 100 itu. Siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan bertemu kematian, pahalanya sudah ditetapkan sama Allah, dikasih semua sama Allah, bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi yang jadi pikiran saya nih, bagaimana seorang Domrah kemudian ngotot menyatakan saya akan berangkat hijrah itu. Itu kan keputusan berat loh, Pak. Dia tahu bahwa taruhannya itu nyawa. Dia tahu kekuatan fisiknya. Tapi ketika menetapkan saya mau hijrah itu yang dalam benak saya, ya Allah, dahsyat sekali ya. Keimanan para sahabat dan kecintaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalahkan selainnya gitu. Dahsyat betul, dahsyat betul. Abdurrahman bin Auf, sama hartanya ditinggalin. Abu Bakar As-Siddiq rela memberikan semua hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kisahnya di belakang itu.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela loh menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, sementara Ali tahu radhiyallahu taala anhu ardah bahwa semua kafir Quraisy sedang membidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, tapi digantikan itu. Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, hayhata fa hayhata, demi Allah nggak akan terjadi itu. Itu saya ngebayangin ya Allah, sampai kalau lagi begini tuh saya minta sama Allah, ya Allah tunjukkan ya Allah, atau beri aku kesempatan merasakan sebenar-benarnya mahabbah kepadamu ya Allah. Saya kalau kayak gini mikir Pak, jangan-jangan yang selama ini saya bilang saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, oh jangan-jangan palsu. Kan saya jadi mikir itu. Oh jangan-jangan yang selama ini saya kira itu adalah mahabbah, ternyata bukan mahabbah. Karena sejatinya kalau kita berbicara mahabbah, cinta kepada Allah, ya harusnya kayak begini nih. Yang dia udah nggak peduli lagi selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Allahumma arinal mahabbah, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ada doanya itu ya. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah perasaan cinta kepadamu. Tapi cinta yang benar itu, saya sampai aduh selama ini jangan-jangan yang saya rasa atau saya kira itu cinta kepada Allah, jangan-jangan bukan gitu. Karena jauh banget baina sama iwas sumur, kalau kata orang-orang itu, antara langit sama sumur jauhnya luar biasa. Kita ngaku cinta sama Allah, tapi begitu mau mendedikasikan harta kita untuk Allah masih mikirnya tuh berapa kali itu. Kayaknya kebanyakan nih, kurangin dikit deh gitu sedekahnya. Mau sholat malam aja hitung-hitungan. Ntar dulu nih masih ada berapa jam nih, kelamaan kalau sholat malam jam segini gitu. Mau baca Quran, ya masih lumayan lah dapat 1 cermin. Kalau kelamaan, kebanyakan nih, masih hitung-hitungan gitu. Maka gimana ya rasanya mahabbah yang sampai kayak sahabat ini ya. Dan ketahuilah sahabat ini mencontoh mahabbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau mengajak kita semua flashback ketika kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif itu Pak. Yang kita juga berbicara tentang mahabbah kecintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Bapak ingat gak kisah ketika Rasulullah ke Taif itu? Harapan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Taif itu mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kurang lebih 10 tahun Rasulullah dakwah terang-terangan, tambah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, ternyata penduduk Mekah nggak bisa diandalkan. Hanya segelintir orang yang mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah, tambah lagi Rasulullah ditinggal sama kedua orang terkasihnya, pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kita review sedikit ya, saya mau bayangin aja gitu. Terus kan Rasulullah sedih tuh, tahun kesedihan. Bapak ingat sebabnya tahun ke-10 setelah kenabian disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Kan kemarin kita sudah bahas ya, sebagian berpendapat Rasulullah menamakan tahun ke-10 kenabian itu sebagai tahun kesedihan karena Rasulullah ditinggal dengan 2 orang terkasihnya selama ini. Tapi ternyata kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, bukan itu penyebabnya. Tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan bukan karena kematian bil fi'al, bukan karena kematian satu-satunya penyebab, bukan. Tapi karena Rasulullah tuh ngerasa makin tertutup jalan dakwah untuk menyebarkan dan mensyiarkan agama Allah. Bayangin Pak, 10 tahun seolah-olah hasilnya sedikit sekali. Itu yang buat Rasulullah sedih itu. Tergoncang Rasulullah tuh, ya Allah mau kemana lagi. Akhirnya dilalah Rasulullah kan ikhtiar, ke Taif nih. Taif tuh dataran tinggi, tempatnya sejuk. Jangan-jangan pola fikirnya, pendapatnya sesejuk tempatnya. Jangan-jangan orang-orang Taif mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu kan pikirannya Rasul itu. Berangkatlah Rasulullah ke Taif itu. Sampai di Taif apa yang terjadi? Diusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nggak makin hancur tuh hati Rasulullah tuh? Sedihnya luar biasa.
Bahkan Rasulullah dipermalukan ya, dihinakan itu, ditimpukin pakai batu, pakai tulang belulang. Itu sekujur badan Rasulullah tuh berdarah itu. Bahkan yang mendampingi Rasulullah, yang pernah jadi anak angkatnya Rasulullah, Sayyidina Zaid bin Harithah, sama-sama ikut terluka itu. Yang kita coba nge-review yang kemarin-kemarin ini. Terluka. Sampai Rasulullah tuh jalan, dia nggak sadar jalannya kemana. Dia hanya ngikutin kakinya mau melangkah, terserahlah mau kemana itu. Itu orang yang Allah kayaknya udah berat sekali itu tekanannya itu. Saya pernah kejadian Mbak, ada kawan saya lagi kena masalah Pak, jalan dari Sudirman itu nyampe depan rumah saya Pak, jalan kaki, badannya lebih gemuk dari saya. Itu ditanya tuh ya cuman geleng-geleng aja, lagi ada masalah waktu itu. Mungkin keadaannya itu ya hampir mirip lah begitu. Masalahnya besar, tertekan sekali. Tapi Rasulullah bukan karena apa-apa, cuman karena mikirin, ya Allah, kenapa nggak banyak yang mau mengikuti dakwah ini ya Allah? Jangan-jangan aku yang salah gitu. Itu Rasulullah kepikirannya ke situ. Jangan-jangan selama ini engkau jangan-jangan tidak ridho sama aku. Itu yang bikin Rasulullah sedih luar biasa itu. Terus Rasulullah sampai tiba di sebuah kebun ya. Kalau cerita yang kemarin kita kisahkan itu, di sebuah kebun itulah Rasulullah kan ngangkat tangan itu. Ini yang nanti kita mau garis bawahi. Bagaimana sih ekspresi kecintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di kebun itu, dia nangis Rasulullah, dia ngangkat tangan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas wa ya Rabb anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, aku adukan kepadamu semua kegelisahan hatiku ya Allah. Dan aku adukan kepadamu betapa lemahnya aku mengajak orang-orang untuk mengikuti jalan ini ya Allah. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku berkeluh kesah ya Allah. Wa ya Rabb, ya Allah, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Engkau yang memelihara aku. Engkau yang memberikan segala sesuatu untuk diriku. Ila man takiluni. Ya Rabb, abis ini saya mau dikemanain? Begitulah terjemah bebasnya. Abis ini saya mau dikemanain ya Allah? Am ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, apakah kau akan kirim aku ke tempat yang jauh, kemudian orang-orang kembali menyakitiku? Atau kau langsung berikan kepada musuh-musuhmu yang dekat, kemudian mereka itu menyakiti diriku? Jauh, dekat, kau mau bawa aku kemana ya Rabb? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi ya Allah, mau jauh, mau dekat, mau susah, mau enggak, selama engkau tidak jauh dariku, selama engkau tidak meninggalkan diriku, dan selama engkau tidak murka denganku ya Rabb, wala ubali, demi Allah aku nggak peduli ya Allah, yang penting engkau jangan jauh-jauh dariku. Ini bentuk kecintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nggak jauh-jauh dari Allah sudah. Yang penting selalu bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Rasul ini di copy paste sama para sahabat itu, sehingga nggak ada alasan sama kita, iyalah Rasulullah utusan Allah, kita mah nggak bisa, susah ngikutin, yang orang itu mah Rasul. Nggak bisa jadi alibi begitu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya namanya sifatul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang itu bisa ditiru sama umat-umatnya.
Rasulullah itu diutus dari bangsa atau dari golongan manusia, ya tujuannya supaya kita bisa ngikutin itu. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan shollu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat, kan begitu kata Rasul kan? Maka dalam bab yang lain Rasulullah juga boleh jadi mengatakan, tidak ada dalam hadis tapi ini analogi saja, dalam sifat-sifatnya semisal sabar, maka Rasulullah sepantasnya juga mengatakan isbiru kama raaitumuni asbir, bersabarlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sabar. Cintailah Allah dalam diri kalian sebagaimana kalian melihat diriku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, perjalanan yang menggambarkan cinta Rasulullah, cinta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulal mahabbah, kalau bukan karena kecintaan, enggak itu. Mereka enggak akan pilih jalan hijrah itu. Seperti sahabat-sahabat yang kita sebutkan. Ya. Dan demi Allah, urusan hijrah ini urusan berat. Ya. Bahkan ada salah satu riwayat ketika yang lain udah pada berangkat nih, orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, sonadidu Quraisy, pembesar Quraisy, Kibria, mereka kumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Di Darun Nadwah itu sudah jadi kebiasaan, setiap ada hal-hal penting mereka kumpul di situ. Tempat itu asalnya adalah tempat yang disediakan oleh kakeknya Rasulullah, Qusay bin Kilab. Ya. Terus jadi tradisi. Jadi setiap ada permasalahan di dalam tubuh orang-orang Quraisy, mereka akan kumpul di Darun Nadwah. Selepas beberapa sahabat sudah selesai hijrah ini, mereka kumpul. Mereka bilang, target men kita adalah Muhammad. Target kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita kumpul, kita urun rembuk bagaimana caranya kita menyingkirkan Muhammad. Kumpul Darun Nadwah, semua pembesar Quraisy. Enggak ketinggalan, Abu Jahal hadir. Umayyah bin Khalaf hadir. Abu Lahab hadir sudah. Pembesar Quraisy. Terus setelah itu mereka kumpul, mereka bertukar pikiran. Ternyata di antara orang-orang itu ada satu orang yang nggak mereka kenal, tapi pakaiannya berwibawa sekali. Kalau dalam Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Ashiya disebutkan, orang-orang bertanya, kamu siapa? Aku ikut-ikutan kumpul di sini gitu. Ana rajulun, ana syaikhun Najd. Saya ini pembesarnya Najd. Saya mau ikut. Karena ini berbicara tentang Muhammad, saya juga ada keperluan sama Muhammad. Kalian semua benci sama Muhammad, begitupun saya benci sama Muhammad. Maka izinkan saya untuk berkumpul bersama kalian, mencari solusi bagaimana caranya menyingkirkan Muhammad. Dan disebutkan ternyata Syekhun Najd itu ternyata jelmaan syaitan, jelmaan iblis yang ikut urun rembuk untuk menyingkirkan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis ikut-ikutan, Pak. Jadi nggak usah heran deh, ada orang mau hijrah, iblis akan ikut campur tangan sudah. Dia nggak akan ngebiarin orang hijrah begitu saja. Ini ikut campur tangan urusan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicek itu dalam Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nuaim itu. Dan masya Allah, setelah kumpul termasuk iblis ada di situ. Lantas beberapa orang-orang Quraisy mulai mengeluarkan pendapat. Ada di antara mereka, sekarang gini aja, gimana kalau kita langsung bunuh saja Muhammad lah, nggak usah pakai banyak omongan lah, kita bunuh saja Muhammad, kita penggal lehernya. Terus kata Abu Jahal, nggak bisa asal bunuh saja. Muhammad itu punya qabilah, Muhammad ini punya suku.
Kalau kita main bunuh saja, maka kita berhadapan dengan kabilahnya Muhammad dari Bani Hashim. Sementara di antara Bani Hashim itu ada perannya Abdul Muttalib yang sudah wafat meninggal, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kakeknya Rasulullah itu di kalangan orang Quraisy itu seperti penyelamat, Pak. Karena kakeknya Rasul inilah yang dulu menemukan Zam-Zam setelah terpendam sekian tahun lamanya. Jadi Zam-Zam itu sempat hilang, baru ditemukan lagi oleh Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib ini kayak penyelamat gitu. Sukunya cukup dihargai. Kalau kita main bunuh saja Muhammad, urusan kita panjang katanya. Nggak bisa. Iblis juga ikut campur tangan. Idenya jelek banget itu, kata Iblis. Dilecehin sama Iblis. Terus kemudian ada lagi yang berbicara. Oh kalau gitu gini aja lah, supaya kita nggak kena, kita rantai saja Muhammad, terus kemudian kita taruh di depan atau di pelataran Ka'bah, di tengah teriknya matahari, jangan kasih makan, nanti dia akan mati sendiri di situ. Sukunya pasti nggak bisa balas dendam sama kita, karena bukan karena urusan pedang. Kita biarkan dia mati dan membusuk di depan Ka'bah itu. Iblis komentar, yang benar kalau bikin ide, kata Iblis. Kalau Muhammad itu kedengeran dia dirantai nggak dikasih makan, itu orang-orang yang hijrah itu akan datang lagi kemari, terus kita akan perang. Boleh jadi kita menang, tapi boleh jadi beberapa keluarga kita pun akan mati. Mikir yang benar, kata Iblis. Terus di antara mereka ada yang kasih ide lagi. Gimana kalau kita usir aja lah Muhammad, biar urusan kelar, biar dia nggak ada di kota Mekah lagi. Kalau Muhammad udah nggak ada, urusan kita tenang sama keluarga. Kan emang cuma Muhammad doang target kita, udah usir aja, udah usir. Bilang jangan kembali lagi ke Mekah, selesai urusan. Lagi-lagi Iblis komentar, jelek banget itu idenya itu. Kalau Muhammad keluar dari Mekah, dia membangun kekuatan, dia datang lagi ke kota Mekah dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari orang-orang Quraisy. Selesai hidup kita, kata Iblis nih. Gak keren idenya itu. Tiba-tiba Abu Jahal punya ide. Kalau begitu kita tetap bunuh Muhammad, tapi untuk mengantisipasi pembalasan dari kabilahnya, maka setiap kabilah Quraisy semuanya harus ngirimin orang untuk sama-sama mendebas Muhammad dalam satu waktu yang sama dengan satu aba-aba yang sama. Jadi kalau semuanya nebas, kabilahnya Muhammad mau minta pertanggungjawaban sama siapa? Sama semua orang Quraisy? Nggak bisa. Terus tiba-tiba Iblis itu bersorak. Ini baru ide bagus nih, kata Iblis. Bayangin Pak, Abu Jahal lebih pintar daripada Iblis. Abu Jahal lebih pintar daripada Iblis. Maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah malam dan dilakukan bersama-sama. Itu yang nanti akan kejadian tuh, rumah Rasulullah dikepung itu. Ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hijrah tuh nggak mudah. Selain Allah akan ngasih ujian untuk melihat mana di antara kita yang beriman dan mempertahankan keimanan kita kepada Allah, ada andil syaitan di situ. Seperti kisah Rasulullah tadi, iblis sampai campur tangan untuk menggagalkan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi iblis sudah MOU kan sama Allah kan, dan Allah sudah menyetujui bahwa iblis, syaitan dan turunannya silahkan mengganggu anak cucu keturunan Adam kalau mampu, kan begitu tantangan Allah. Maka iblis mengatakan dan syaitan juga mengatakan, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, kan begitu ya. Sebagaimana engkau menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan menyesatkan anak cucu keturunan Adam. Wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim, begitu ila akhiril ayat itu. Dan aku akan mendatangi anak cucu keturunan Adam ya Allah, dari depannya, dari belakangnya,
dari kanannya, dari kirinya, sehingga nggak banyak nanti orang-orang yang bersyukur kepadamu, menghambakan dirinya kepadamu ya Allah. Jadi kita harus siap-siap konsekuensi ya Pak. Orang mau hijrah dalam artian ya, hijrahnya mungkin bukan hijrah fisik lagi, tapi hijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi lebih baik. Itu siap-siap tuh konsekuensinya. Pertama Allah ngasih ujian, karena emang Allah pengen tahu siapa di antara kita yang kokoh imannya. Untuk melihat mana di antara kita ayyukum ahsanu amala, mana yang lebih baik amalannya. Tambah lagi tadi itu, syaitan nggak akan tinggal diam. Syaitan nggak akan tinggal diam. Dia akan datangi kita kanan, kiri, depan, belakang. Nah konsekuensi ini harus kita pahami supaya kita bisa pasang kuda-kuda dulu Pak. Hijrah mau ke keadaan yang lebih baik, ya harus siap konsekuensinya. Orang yang saleh terus mengupgrade jadi muslih, seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu itu. Kan ada orang yang saleh yang dia itu hubungannya ya vertikal saja sama Allah sudah. Tapi kalau muslih, dia nggak hanya saleh tapi dia menjadi fasilitator untuk orang lain jadi saleh. Itu tantangannya lebih berat lagi itu. Konsekuensinya lebih berat lagi. Maka orang-orang yang hijrah ke keadaan yang lebih baik, yang tidak hanya mensolehkan dirinya tapi juga mensolehkan orang lain, itu siap-siap dengan konsekuensi itu. Tujuannya apa? Tadi kita pasang kuda-kuda dulu untuk kita mengantisipasi jangan sampai begitu kita hijrah ke keadaan yang lebih baik, kegelincir kita balik lagi ke tempat semula, atau jangan-jangan lebih buruk dari sebelumnya. Karena nggak ada antisipasi itu dia. Harus ada preventifnya. Apa preventifnya? Ya ini satu-satunya, ilmu dulu. Satu ilmu. Ya. Yang kedua, memaksa diri dengan mengoptimalkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ya mesti harus dipush, apalagi kalangan awam. Itu bisa kita saksikan pembahasan mendalam dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Orang-orang awam tuh harus dia menjaga hatinya, terus mengokohkan hatinya, memaksakan keluar untuk menjaga anggota tubuhnya supaya bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya harus siap-siap lagi nanti. Gangguan-gangguan internal, eksternal ada siap-siap itu. Jadi harus ada preventifnya, udah ada kuda-kudanya gitu. Ya. Orang-orang yang mau hijrah ini. Terus salah satu preventif kita juga banyak kumpul sama orang-orang yang satu frekuensi, banyak kumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya salah satunya di rumah Allah ini, di masjid ini. Ya, secara nggak langsung kita sedang saling menguatkan dalam kebaikan, Pak. Secara nggak langsung kita termotivasi atau saling memotivasi dalam kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak pasti kan sering melihat ada orang yang selalu duluan ke masjid. Itu sebenarnya bisa saling motivasi itu. Bapak kan ngelihat mungkin ada orang-orang yang gampang banget tuh sedekah di kotak-kotak yang disediakan. Akhirnya termotivasi gitu. Maka kumpul bersama orang saleh itu menjadi salah satu itu, ya, yang harus kita lakukan bagi kita ingin mempertahankan diri di tengah-tengah hijrahnya kita. Ya. Sama seperti Rasulullah SAW nanti. Maka nanti ketika Rasulullah SAW hijrah, yang pertama kali dibangun itu masjid. Nanti akan ada pembahasannya di sini. Salah satu tujuannya apa? Ya supaya bisa saling ketemu, saling support, saling mengingatkan, saling motivasi, saling bantu itu. Nah, jadi sudah tepat nih kalau kita jadi aktivis masjid. Sudah tepat ini. Kalau kita menjadi pecinta masjid, apalagi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Naungan yang akan diberikan oleh Allah saat nanti di akhirat atau nanti di mahsyar kita, nggak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya akan diberikan kepada rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang-orang yang hatinya tertaut dengan masjid.
Jadi kisah hijrah ini ternyata memberikan kita banyak pelajaran. Ya. Maka pelajaran hari ini, siap-siap konsekuensi dari orang hijrah itu nggak hanya nanti ujian Allah, di mana Allah pengen ngelihat mana di antara kita yang baik imannya, baik amalannya, tapi akan ada juga itu gangguan syaitan, gangguan iblis. Ya. Akan ada gangguan iblis itu. Mengambil pelajaran bahwa iblis ikut serta dalam mengambil keputusan bagaimana menyingkirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Dan sedikit saja, bagaimana cara syaitan atau iblis menggoda kita. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, iblis akan menjerumuskan kita ke dalam kekufuran dengan fasilitas maksiat yang diiming-imingi indah dalam pandangan kita. Itu yang pertama. Pasti keburukan-keburukan maksiat itu dijadikan indah dalam pandangan kita untuk membuat kita kufur, membuat kita ingkar atas apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Ya. Jadi kita dibuat kufur yang pertama. Dibuat kufur dengan maksiat nggak mempan, syaitan akan cari jalan yang lain. Ini representasi dari ayat tadi. Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam dari kanan, kiri, depan, belakang mereka. Maka akan dicari celah mana yang bisa dimasuki itu. Kalau melalui kekufuran, maksiat tidak kena, dia akan mengganggu niat kita. Maka nanti ada orang-orang yang beramal niatnya untuk dapat simpati orang, niatnya untuk dapat pengakuan orang, niatnya supaya li ayyukol kaza wa kaza, supaya dibilang begini dan begitu. Nah, itu kerjaan iblis. Itu nggak mempan juga. Yang terakhir, iblis akan mencoba dengan jalur taswif, mengulur-ulur amal saleh itu, sampai akhirnya dia jauh dari amal salehnya. Maka kuatkan diri kita yang sudah punya azam mau hijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik, siapkan konsekuensi itu. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita berhasil untuk bisa hijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis kita hari ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu waliyut taufik wallahu khairul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.